Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwa, salah satu mahasiswa dari STAN Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah tafsir tematik yang diampu oleh dosen kita, yaitu dosen Ustadz Rahmat Nurdin MTHI. Adapun judul yang kami angkat yaitu konsep rasisme dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 berdasarkan penafsiran Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Misbah. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas bagaimana sih penafsiran beliau terhadap ayat tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu rasisme. Jadi, rasisme itu adalah secara umum adalah suatu tindakan yang membedakan seseorang atau ketidaksetaraan terhadap suatu ras terhadap seseorang atas dasar perbedaan warna kulit, ras, suku, dan asal-usulnya, sehingga membuat adanya pembatasan atau pelanggaran hak dan kebebasan seseorang. Dikutip dari situs Amnesty, rasisme sering juga diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia itu dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri dan biologis yang disebut dengan ras. Nah, itulah tadi gambaran umum mengenai rasisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih penafsiran Quraisy Shihab ini terhadap Quran Surah Al-Hujurat. Nah, adapun bunyi Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 ini yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka itulah orang-orang yang zalim. Surah ini tergolong surah Madaniyah, surah yang turun di kota Madinah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Surah ini terdiri dari 18 ayat dan memuat di dalamnya persoalan tata krama baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi atau rasulnya, serta kepada sesama manusia, makhluk ciptaan Allah yang mulia. Nama surah ini diambil dari salah satu ayat, tepatnya pada ayat keempat dari surah ini. Terkhusus pada ayat 11 ini membahas tentang persoalan yang ada sangkut pautnya dengan etika terhadap sesama manusia. Dengan memperhatikan ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk melakukan islah atau mendamaikan yang bertikai, dengan memuat beberapa hal untuk mencegah akan timbulnya suatu pertikaian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman dengan seruan yang begitu dekat lagi mesra.
yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian golongan laki-laki mengolok-olok sebagian dari kalian karena boleh jadi mereka lebih baik, dan janganlah pula kalian kaum wanita merendahkan sekumpulan lainnya karena boleh jadi mereka lebih baik dari kalian. Pada ayat ini kata yaskhor yang berarti mengolok-olok adalah mengandung makna mengeluarkan aib atau kekurangan dari orang lain dengan tujuan mengejek atau menertawakannya, baik dengan bentuk ucapan, sikap, ataupun tingkah laku. Ayat ini turun dengan konteks larangan pada kaum pria, kemudian disusul oleh kaum wanita untuk tidak menghinakan sebagian manusia yang lain, karena sejalan dengan sebuah riwayat yang disebutkan bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di riwayat lain juga disebutkan waghamtun nas, yang artinya dan meremehkan manusia. Satu hal yang menarik dari ayat ini yaitu penggunaan kata kaum. Jadi penggunaan kata kaum di sini itu ditujukan untuk laki-laki, kemudian disambung dengan kata nisa itu ditujukan untuk perempuan. Padahal dalam tatanan bahasa boleh saja kata kaum ini itu sudah mewakilkan perempuan juga. Namun disebutkannya kata perempuan atau kata nisa setelah kata kaum itu adalah sebuah bentuk penegasan bahwa kebanyakan ejekan atau merumpi ataupun istilahnya menggosip apa segala macam itu keluar dari pada kalangan perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Jadi orang yang banyak mengejek ataupun merumpi ataupun mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak baik dalam penafsiran ayat ini itu dikatakan bahwa kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Makanya dalam ayat ini kata kaum ini dikhususkan untuk laki-laki, dan perempuan itu memiliki dan kata nisa sendiri itu diwakilkan kepada perempuan, dikhususkan dia. Kemudian larangan dalam ayat ini semata-mata memberikan peringatan kepada kita bahwa kehormatan setiap manusia yang ada di bumi ini adalah suatu hal yang harus atau perlu dijunjung tinggi. Hal ini bukanlah sebuah barang yang bisa digadaikan dengan sesuatu yang murah. Karena yang lebih mengetahui kemuliaan dari setiap individu atau seseorang adalah hanya Sang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh merendahkan suatu kaum ataupun seseorang karena yang mengetahui baik atau tidaknya manusia ataupun beriman atau tidak beriman seseorang itu adalah hanya Sang Pencipta sendiri. Jadi kita sebagai manusia tidak dibenarkan untuk atau tidak diperbolehkan untuk merendahkan, menghina, menertawakan, mengejek ataupun mengolok-olok orang lain. Seperti itu. Itulah mengapa Allah itu berfirman, asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi mereka yang diolok atau mereka yang diejek atau mereka yang direndahkan itu lebih baik dari kalian. Ini menjadi salah satu barometer bahwa Allah adalah satu-satunya yang tahu akan kemuliaan seorang hamba, karena memang kadangkala apa yang dianggap baik oleh manusia itu berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang menurut kita baik itu bisa jadi buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu yang padahal itu tidak baik bagimu. Jadi sini sudah jelas bahwa tidak semua apa yang menurut kita baik itu baik. Tidak semua apa yang baik itu baik untuk kita, dan tidak semua apa yang menurut kita tidak baik itu tidak baik untuk kita. Intinya yang menilai sesuatu baik atau buruknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sumber yang lain Rasulullah SAW bersabda,
al-muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, yang artinya setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa betapa Islam menjunjung tinggi persoalan kehormatan setiap manusia dan melarang akan adanya sikap atau sifat rasisme, dikarenakan hal ini bukanlah cerminan seorang mukmin, dan bahkan sebagaimana pada ayat ini, hal yang demikian ini mampu memicu sebuah pertikaian. Terkadang beberapa dari orang ataupun golongan menganggap suatu nilai tertentu baik terhadap diri mereka, namun di sisi orang lain itu keliru. Oleh karena itu, kata talmizu pada ayat ini, pada ayat 11 Al-Hujurat ini terambil dari kata al-lamz yang maknanya para ulama itu berbeda pendapat akan hal itu. Semisal Ibnu Ashur berpendapat bahwa kata tersebut diartikan sebagai bentuk ejekan secara langsung yang dihadapkan kepada orang yang diejeknya, baik itu berupa isyarat atau berupa ucapan, perbuatan, atau kata-kata yang diketahui sebagai sebuah olokan atau ancaman. Nah, di sisi lain, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan kata talmizu ini dengan sebuah ejekan yang berupa ucapan saja, karena hinaan yang berupa perbuatan itu menurutnya berasal dari kata al-hamz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qalam ayat 11, yaitu hammazim masya'im binamim, yang artinya yang banyak mencela, yang kian kemari banyak menghambur fitnah. Pada redaksi ayat kemudian pada redaksi ayat yang berbunyi janganlah kalian mencela diri sendiri adalah pada dasarnya bermakna kepada orang lain. Artinya adanya hubungan timbal balik, bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan rasisme terhadap orang lain maka akan menuai sikap rasis yang rasis dari yang dihinakannya. Bahkan tidaklah mustahil ejekan yang dilontarkan orang lain tersebut lebih besar dari yang diejek itu. Dan kemudian kata tanabazu dalam ayat ini itu yang berarti saling membeli gelar, terambil dari kata an-nabz yang artinya gelar buruk. Kemudian kata al-is sendiri di sini bukanlah bermakna nama, melainkan bermakna sebutan. Apabila disandingkan dengan larangan perbuatan al-lamz dan tanabuz atau memberi dan memanggil seseorang dengan gelar yang buruk adalah lebih sering dilakukan, bahkan secara terang-terangan kepada orang yang bersangkutan. Hal ini bersifat timbal balik dari sikap sebelumnya, dikarenakan siapa saja yang mendengar itu mudah untuk tersinggung walaupun bukan dia sasaran panggilan tersebut. Demikian juga Allah melarang untuk menyebut seseorang dengan sebutan kefasikan setelah ia beriman. Kata al-is di sini ada juga yang memberi arti sebagai tanda. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa seburuk-buruk tanda pengenal yang diberikan kepada seseorang yang telah beriman adalah memperkenalkannya dengan perbuatan dosa yang dulu dilakukannya. Sebagai contoh, di sini kami mengambil contoh, misal perkenalkanlah ini adalah si jamret pasar atau si pembobol ATM. Itu adalah cara memperkenalkan orang yang setelah beriman dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang salah yang pernah mereka lakukan pada masa lalunya. Kemudian pada dasarnya suatu perkara yang bisa mendatangkan mudarat, baik itu kecil atau besar, tidaklah dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama sangat mengecam seseorang atau bahkan kelompok yang meraih sebuah keilmuan dengan cara menjatuhkan atau merendahkan kelompok yang lain.
walaupun uh, walaupun dalam sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada keilmuan bagi mereka yang merendahkan atau istilahnya adalah orang yang melakukan perbuatan rasisme. Karena salah satu tanda kesempurnaan keimanan seseorang adalah menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berkata baik atau bahkan diam jika itu tidak berfaedah. Sebagaimana dalam sabda Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kemudian keberagaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bentuk anugerah darinya. Bahkan dari penafsiran Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, bahwasanya pada ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat ini, kata syu'uban adalah jamak dari kata sya'ab, yang maknanya menunjukkan kepada satu kabilah yang merujuk pada satu kakek. Kemudian terdiri dari suku atau keluarga yang dinamai dengan nama imarah, dan ini terdiri lagi dari satu kelompok dengan istilah batin. Dan kemudian di bawah dari ini ada faks sampai pada akhir dari kumpulan yang terkecil, yang artinya bahwa kata dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah hanya menunjukkan kepada perbedaan biologis namun tetap satu turunan darah. Satu hal juga yang penting dari ayat ini adalah mengenai asbabun nuzulnya, yang mana diketahui yang dimana para ulama itu berbeda pandangan akan hal demikian. Sebagaimana sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan ejekan kepada Bilal, kepada Su'aib dan Ammar, yang mereka adalah orang yang tidak punya. Kemudian dan ada juga yang sebagian yang lain mengatakan bahwa ayat ini dikaitkan dengan delegasi dari sikap Sabit bin Qais, seorang yang buta yang ditegur saat majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan panggilan disabilitasnya karena melangkahi setiap orang yang di hadapannya. Kemudian ia marah akan hal tersebut lalu membalas ucapan demikian. Yang terakhir yang mengatakan ini bahwa ayat ini ada kaitannya dengan Ummu Salamah yang disebut sebagai wanita madu. Kemudian ia membalas hal itu dengan mengejek kembali dengan sebutan wanita pendek. Baik, saya akan menjelaskan sebuah surat Al-Hujurat ayat 11 beserta arti dan keterangannya dari kitab Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashharukum qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fasuqul ba'dal iyam wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-qabiru batrul haqqa wa gamsun nasi." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan dalam riwayat lain disebutkan wa gamsun nasi, yang artinya dan meremehkan manusia. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram, karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih dicintainya daripada orang yang menghinakan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un man nisa'i asa ayyakunu khairan minhum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dengan demikian, ayat di atas memberikan larangan terhadap kaum laki-laki yang kemudian disusul dengan larangan terhadap kaum wanita. Dan firman Allah Ta'ala selanjutnya, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Artinya, dan janganlah kalian mencela orang lain, orang yang mengolok dan mencela orang lain, baik orang laki-laki maupun perempuan. Maka mereka itu sangat tercela dan terlaknat, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, wailu kulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Jadi, dari uraian sebelumnya telah diterangkan bahwa tindak rasisme ini dalam Al-Quran telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kalian merendahkan, menghina, meremehkan dari satu kaum dengan kaum yang lain. Wala nisa'an min nisa'in, dan jangan pula dari kalian golongan perempuan menghina, merendahkan dari golongan perempuan yang lainnya. Asa yakuna khairan minhum, karena bisa jadi orang yang kita hina ini, orang yang kita rendahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan daripada yang lainnya. Ayat tersebut dari dua penafsiran sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa ayat ini menurut Pak Quraisy Shihab ini adalah ada kaitannya pada ayat sebelumnya, bahwa tindak dari menghina ini merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan pertikaian. Oleh karena itu Allah memberikan larangan kepada kaum mukmin atau kepada seluruh manusia untuk jangan menghina, agar dapat menghindari yang namanya pertikaian di antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Kata kaum di sini sendiri menurut pendapat Pak Quraisy, dan di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa al-qaumul rijal, kaum ini kembali kepada seorang laki-laki, karena berdasarkan sebelumnya seperti di ayat sebelumnya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Makanya ditafsirkan oleh Az-Zamakhsyari bahwa al-qaum di sini adalah kembali kepada lelaki. Nah, oleh karena itu, karena kalau kita melihat dari segi aspek bahasa, maka kata kaum ini sebenarnya telah masuk golongan perempuan juga. Namun di ayat tersebut dijelaskan kembali kata nisa sebagai bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kebanyakan daripada kaum perempuan itu keluar yang namanya cercaan atau hinaan atau merumpih istilah sekarang ini. Jadi oleh karena itu hendaknya tindakan dari rasisme ini kita tidak boleh membudidayakannya lagi, karena dari dua perspektif, antara penafsiran Al-Quran dengan juga post-positivisme, bahwa ternyata tindak rasisme ini adalah eksistensinya sangatlah merusak etika dalam tatanan setiap aspek apapun, mulai dari aspek beragama, aspek bersosial, bahkan sampai kepada aspek berkeluarga negaraan. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan mengenai tentang konsep rasisme yang kita teliti sebelumnya dalam makalah yang telah kami presentasikan di dalam kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami berterima kasih kepada dosen pengampu karena telah membimbing kami selama mata kuliah berjalan di semester 3 atau semester yang berjalan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.